Halo, selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa menggelar swab massal ribuan petugas yang akan bertugas mengawal pelaksanaan tahapan pemilu kada di daerah. Seorang pemuda diringkus tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga nekat mengedarkan narkoba di kawasan wisata Senggigi Lobar. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membeli 2 ekor sapi kurban kepada salah seorang peternak di Dusun Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Bersama saya Hulda Ramatia, inilah Berita Mataram selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa menggelar swab massal ribuan petugas yang akan bertugas mengawal pelaksanaan tahapan pemilu kada di daerah. Selain untuk mengecek kondisi kesehatan mereka, langkah tersebut juga dilakukan untuk memastikan para petugas tidak terpapar COVID-19 dalam melaksanakan tahapan pilkada. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa bekerja sama dengan Laboratorium Genetik Sumbawa Teknopark melaksanakan tes swab massal terhadap 1.010 orang anggota Panitia Pemutakhiran Data Pemilu atau PPDP. Tes swab untuk ribuan petugas KPU tersebut digelar di kantor KPU Sumbawa dengan mengerahkan tim medis dalam pengawasan tim gugus tugas penanganan COVID setempat. Pelaksanaan tes swab tersebut berdasarkan surat edaran KPU RI yang menginstruksikan seluruh petugas penyelenggara pilkada wajib melakukan tes kesehatan sebelum menjalankan tugas mengawal tahapan pemilu kada di wilayah masing-masing. Langkah tersebut ditempuh menyusul agenda pelaksanaan pemutakhiran data pemilu yang akan dimulai tanggal 15 Juli sampai tanggal 13 Agustus 2020 sebagai upaya memutus resiko penularan COVID. KPU Sumbawa melaksanakan swab karena itu satu-satunya di Indonesia dan ini pertama kali bagi calon PPDP pada Pilkada 2020. Dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini, KPU mewajibkan petugas mengenakan APD lengkap dan akan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat yang dianjurkan pemerintah. Dari Kabupaten Sumbawa, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Lombok Barat menutup pelayanan kantor desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar pasca kepala desa terkonfirmasi reaktif COVID. Penutupan pelayanan kantor desa dilakukan selama 14 hari untuk memutus penyebaran COVID-19 dan untuk sementara waktu dipindahkan ke rumah sekretaris desa. Pasca pengumuman kepala desanya reaktif, aktivitas pelayanan di kantor desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat ditutup untuk sementara waktu. Langkah penutupan sementara tersebut dilakukan pemerintah daerah mulai awal pekan ini untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Hasil reaktif diumumkan tim gugus tugas COVID Kabupaten pasca melakukan rapid test terhadap warga dan kepala desa pasca berinteraksi dengan memandikan dan memakamkan jenazah terkonfirmasi COVID pada minggu lalu. Selain harus menjalani isolasi mandiri bersama sejumlah warga yang dinyatakan reaktif, untuk sementara waktu pelayanan di kantor desa dipindah ke rumah sekretaris desa untuk mengantisipasi risiko yang tidak diinginkan. Adanya status reaktif tersebut, Bapak Kepala Desa mengambil kebijakan untuk mengeluarkan surat edaran tentang melakukan perangkat desa work at home atau kerja di rumah dan pelayanan untuk sementara ditutup di kantor desa. Beliau menyampaikan bahwa kemarin pagi sebelum jam kantor dibuka, saya sudah sempat komunikasi dengan Pak Kades, saya minta kantor tetap dibuka. Nah, dia menyampaikan nanti ada petugas dari Linmas yang akan tetap standby di kantor. Sekiranya ada warga yang datang untuk meminta pelayanan segala macam, mereka akan melayani sementara. Nah, jika ada butuh tanda tangan kepala desa segala macamnya, petugas tersebut akan ke kepala desa. Berdasarkan data tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten, saat ini Kecamatan Lingsar menjadi wilayah tertinggi pasien terpapar COVID yang mencapai 46 orang, dengan pasien meninggal sebanyak 7 orang sehingga menjadi atensi khusus pemerintah daerah dalam penanganannya. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Ratusan personil tim pengawas COVID diterjunkan pemerintah Kota Mataram untuk melakukan pemantauan di belasan pasar yang ada di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Selain terus mensosialisasikan pencegahan penularan COVID, langkah tersebut juga dilakukan untuk memantau kedisiplinan warga dalam menjalankan protokol COVID di Kota Mataram.
Langkah memutus rantai penyebaran COVID terus dilakukan pemerintah Kota Mataram dengan mengoptimalkan pengawasan di fasilitas umum yang berpeluang kerumunan seperti di pasar tradisional. Terkait hal itu, mulai awal pekan ini, pemerintah Kota Mataram melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di 19 lokasi pasar tradisional yang ada di wilayah Mataram. Untuk mengawasi pasar, Pemkot menerjunkan sedikitnya 150 orang tim pengawas yang akan bertugas memantau dan menegur para pedagang dan pengunjung pasar yang abai menerapkan protokol kesehatan. Selain akan rutin mengecek ketersediaan sarana kesehatan di wilayah pasar, para petugas juga menerapkan aturan tidak mengizinkan warga masuk ke dalam pasar jika tidak mengenakan masker. Selain bertujuan mendisiplinkan masyarakat, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko masyarakat terpapar COVID di Kota Mataram. Jika tidak masker, kita tindak untuk tidak kita berikan untuk masuk ke areal pasar. Ya. Untuk tidak masuk ke areal pasar, kita diamkan saja, tidak usah. Kalau dia menggunakan masker baru kita izinkan, baik itu pedagang maupun para pengunjung yang ada di pasar. Tujuannya adalah untuk bagaimana memastikan di pasar-pasar tradisional kita itu benar-benar melaksanakan protokol COVID-19 di situ. Langkah penerapan standar protokol COVID bagi masyarakat di sejumlah fasilitas umum termasuk pasar tradisional harus dilakukan pemerintah Kota Mataram mengingat kasus penyebaran COVID di Kota Mataram masih tertinggi hingga saat ini. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Memasuki musim kemarau di pertengahan tahun 2020, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah melakukan pemetaan wilayah langganan rawan kekeringan yang terjadi hampir setiap tahun di wilayah Lombok Tengah. Dari total 12 kecamatan yang ada, tercatat sebanyak 9 kecamatan dinyatakan rawan kekeringan dan perlu mendapatkan penanganan optimal dalam mengatasi kekeringan. Langkah pemetaan wilayah kekeringan kembali dilakukan pemerintah daerah memasuki musim kemarau yang diprediksi akan mulai pada pertengahan tahun ini. Di Kabupaten Lombok Tengah, pemerintah daerah mencatat sebanyak 9 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada berisiko menjadi wilayah langganan kekeringan seperti tahun sebelumnya. 9 kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Jonggat, Jana Pria, Kopang, Praya, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Tengah, Praya Timur, dan Kecamatan Pujut. Meski belum ada informasi laporan warga terdampak, namun pemerintah daerah bersama pihak terkait telah melakukan koordinasi untuk bersinergi bersama mengatasi dampak kekeringan. Salah satunya dengan menyiapkan proses distribusi air bersih ke wilayah terdampak. Kalau nggak salah 80 hari itu deh. Itu tersebar di 9 kecamatan selain Batu Keliang Utara, Batu Keliang, dan Pringgerat. Nah, di luar itu terdampak. Selain melakukan persiapan langkah tanggap bencana kekeringan, pemerintah daerah mengingatkan warga untuk mulai menghemat air agar nantinya bisa dimanfaatkan saat masuknya puncak musim kemarau yang diprediksi akan terjadi pada bulan Agustus hingga November 2020. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Seorang pemuda diringkus tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga nekat mengedarkan narkoba di kawasan wisata Senggigi Lobar. Selain meringkus pelaku, petugas juga menyita barang bukti sabu dan sepeda motor yang kerap digunakan saat bertransaksi narkoba. Inilah video amatir detik-detik penangkapan seorang pemuda berinisial RA 35 tahun, warga Kelurahan Dasan Agung Mataram oleh tim Satres Narkoba Polres Lobar karena diduga berbisnis narkotika. Penangkapan pelaku karena informasi masyarakat yang kerap menyaksikan pelaku bertransaksi narkotika di kawasan Desa Sandik tak jauh dari kawasan wisata Senggigi. Penangkapan pelaku dilakukan petugas dengan berpura-pura menjadi pembeli dan akhirnya berhasil meringkus tersangka saat tengah menunggu pembeli di pinggir jalan raya. Selain meringkus pelaku, petugas juga menyita 3 klip plastik berisi sabu seberat 8,12 gram sabu yang disembunyikan dalam bungkus rokok, 1 unit telepon genggam, serta 1 unit kendaraan bermotor yang digunakan tersangka saat bertransaksi. Dalam penangkapan tersebut, kami mendapatkan barang bukti berupa sabu sekitar berat 8 gram. Lalu setelah mendapatkan barang bukti, kami sempat melakukan pengembangan, namun kehilangan
jejak, lalu orang tersebut kami bawa ke kantor polisi. Atas aksi nekatnya tetap berbisnis narkoba di masa pandemi, pelaku kini harus meringkuk di sel tahanan Polres Lobar dan dijerat pasal 114 dan 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Dua pemuda pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berhasil diringkus tim unit reserse kriminal Polsek Lingsar Mataram karena diduga menjamret HP milik warga di sejumlah lokasi. Selain dua pelaku, petugas juga menyita 3 unit HP dan sepeda motor milik pelaku sebagai barang bukti. Dua orang pemuda masing-masing berinisial DA 21 tahun dan SP 20 tahun asal Lingsar Narmada karena diduga menjadi pelaku jambret di sejumlah lokasi jalan protokol di Kota Mataram. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan korban yang mengaku kehilangan HP karena dijambret para pelaku dengan cara dipepet di salah satu jalan protokol saat hendak pulang ke rumahnya. Berdasarkan laporan ciri-ciri pelaku dan juga melacak sinyal GPS HP korban, petugas akhirnya berhasil meringkus para pemuda pelaku jambret di rumah usai memposting HP korban untuk dijual di media sosial. Selain menangkap 2 pelaku, petugas juga menyita 3 unit HP yang dijambret di 3 lokasi berbeda dan sebuah sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Ironisnya, salah satu pelaku berinisial DA baru 1 minggu keluar dari penjara dan tengah menjalani proses asimilasi usai menjalani masa hukuman dalam kasus yang sama. Dengan inisial DA, umur 21 tahun, yang salah satunya ini adalah residivis 363. Kemudian yang satunya adalah inisial A, 28 tahun, TKP di Pura Lingsar. Dari pengakuan si pelaku sudah melakukan aksinya sebanyak 4 kali. Kira kamu ngambil HP anak itu, jambret HP anak itu? Spontan. Apa alasannya lagi mencuri? Akibat perbuatannya, kedua pelaku kini harus mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal 365 KUHP ayat 1 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Memasuki tahun ajaran baru, pemerintah daerah Lombok Tengah masih belum mengizinkan proses pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah maupun madrasah karena terkendala wabah COVID-19. Kebijakan tatap meliburkan sekolah menjadi kebijakan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mengurangi resiko penyebaran COVID di NTB. Langkah menunda proses pembelajaran tatap muka di sekolah akibat COVID menjadi atensi pemerintah daerah memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Di Kabupaten Lombok Tengah, pemerintah daerah setempat memutuskan untuk tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka karena alasan kesehatan dan pandemi COVID-19. Kebijakan larangan belajar secara langsung berlaku bagi seluruh satuan pendidikan yang berada pada zona penyebaran virus COVID-19 meliputi kategori sekolah umum hingga madrasah. Sebagai gantinya, proses pembelajaran para siswa masih tetap akan dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi media sosial. Keputusan tersebut diambil pemerintah daerah sebagai upaya meminimalisir resiko penyebaran COVID yang masih terjadi hingga saat ini. Dari status yang oranye, kuning, merah, ya, itu tidak dibolehkan untuk belajar tatap muka. Itu sesuai dengan SKB 4 Menteri. Ya, SKB 4 Menteri. Maka di Lombok Tengah juga belum kita bolehkan belajar tatap muka. Istilahnya itu kan transisi. Namun untuk menuju masa new normal kan biasanya pada terakhir itu kan 13 September kan. Nah, dari pola pembelajarannya itu tetap pola yang itu untuk siswa itu ya tetap dia belajar menggunakan daring ya di rumah dulu. Berdasarkan skema pembelajaran yang disusun tim gugus COVID Nusa Tenggara Barat, kegiatan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan standar COVID rencananya akan mulai bisa dilakukan pada pertengahan bulan September mendatang dengan persetujuan dari pemerintah pusat dan daerah.
Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Pelaksanaan sistem belajar tatap muka kembali ditiadakan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur guna meminimalisir risiko penularan COVID di lingkungan sekolah di masa pandemi. Sebagai gantinya, seluruh sekolah diminta untuk melaksanakan pembelajaran sistem daring dari rumah seperti yang telah dilakukan sejak bulan Februari 2020 lalu. Keluarnya keputusan bersama 4 kementerian mengenai regulasi proses belajar mengajar di masa pandemi turut diberlakukan di daerah. Di Kabupaten Lombok Timur, pemerintah daerah juga meniadakan seluruh proses belajar mengajar tatap muka di sekolah karena masih berada pada status siaga pandemi COVID. Dalam hal ini, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur memastikan tidak ada madrasah yang melakukan proses belajar mengajar tatap muka semenjak dikeluarkannya surat edaran SKB 4 Menteri tersebut. Keputusan tersebut berlaku umum untuk jenjang sekolah umum dan madrasah atau pondok pesantren yang ada di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Terkait hal tersebut, Kepala Kementerian Agama menyatakan seluruh proses pembelajaran tatap muka di madrasah dan pondok pesantren ditiadakan kecuali terdata sekitar 52 pondok pesantren yang tetap akan menjalankan program pembelajaran khusus seperti tahfiz dan kitab kuning dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Untuk tahap pelaksanaan sistem belajar tersebut, Kementerian Agama Lombok Timur melakukan pemantauan secara berkala ke masing-masing madrasah secara berkala dengan menerjunkan tim pengawas. Nah, terkait dengan kondisi madrasah ini, kita sudah ada turunan surat dari provinsi terkait dengan SKB 4 Menteri gitu. Jadi proses pembelajaran sekarang ini pakai e-learning itu untuk sementara sampai bulan September. Langkah penundaan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan berdasarkan keputusan bersama tim gugus tugas penanganan COVID di kabupaten untuk meminimalisir risiko penyebaran di lingkungan sekolah nantinya. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Tim Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Lombok Barat menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah pertokoan di wilayah Lobar untuk memantau penerapan protokol kesehatan COVID yang digulirkan pemerintah. Sidak tersebut digelar untuk mengawasi kedisiplinan warga berikut para pedagang dalam melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka mencegah risiko penularan di tengah masyarakat. Upaya memantau penerapan protokol kesehatan untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19 terus dilakukan pemerintah daerah di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Lombok Barat, tim gabungan gugus tugas COVID-19 melakukan sidak ke sejumlah pertokoan dan pasar yang ada di wilayah Gerung Lobar untuk memantau penerapan protokol kesehatan COVID. Sidak dilakukan dengan mendatangi satu persatu toko yang ada dan meminta pengelola toko dan para pengunjung untuk mengenakan masker dan mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menjaga jarak satu sama lain. Selain memantau penggunaan masker, petugas juga mengecek sarana pendukung lain yang disiapkan toko, seperti tempat cuci tangan, alat ukur suhu tubuh, dan juga hand sanitizer. Meski tidak langsung memberikan sanksi, namun tim gugus tugas mengingatkan bagi pemilik toko yang membandel akan diberikan sanksi tegas jika kembali kedapatan tidak menerapkan protokol COVID di tempat usaha mereka. Ini implementasi dan sidak, dan ini akan dilaksanakan terus-menerus. Sesuai perintah Pak Gubernur, juga Satgas Lombok Barat ini secara masif keliling sekarang mengecek pelaksanaan protokol COVID di Lombok Barat ini secara ketat dan tegas. Yang pada intinya kita semua, bukan hanya TNI Polri saja, pihak pemerintah daerah, tapi seluruh masyarakat. Ya, seluruh masyarakat wajib harus berpartisipasi aktif, saling mengingatkan. Berdasarkan data terakhir, kasus penularan COVID di Kabupaten Lombok Barat hingga awal pekan ini mencapai angka 306 kasus, dengan 180 orang dinyatakan sembuh, 105 orang masih dirawat, dan 21 orang terkonfirmasi meninggal dunia. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membeli 2 ekor sapi kurban kepada salah seorang peternak di Dusun Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Menurut informasi dari peternak, 2 ekor sapi kurban milik Presiden tersebut dibeli seharga Rp225 juta. Inilah 2 ekor sapi jenis mental yang dibeli oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang rencananya akan dikurbankan untuk masyarakat Pulau Lombok pada Idul Adha mendatang.
2 ekor sapi berbobot masing-masing 1,3 ton dan 1,1 ton tersebut dibeli dari seorang peternak di Dusun Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Menurut pengakuan peternak, kedua ekor sapi tersebut dibeli oleh Presiden melalui perantara staf pribadinya seharga Rp225 juta yang diniatkan untuk kurban. Kedua sapi tersebut diperkirakan berusia 4 tahun dengan sistem perawatan khusus dengan makanan alami tanpa pakan kimia, dan sapi tersebut layak dipilih menjadi hewan kurban oleh Presiden. 2 ekor. 2 ekor. Beratnya berapa? Beratnya berapa? Yang satu 1,3, yang satu 1,1. Seharga berapa itu? 225 juta. Dua-duanya? Dua-duanya. Selain menjadi perbincangan masyarakat, pembelian 2 ekor sapi mental oleh Presiden menjadi kebanggaan tersendiri bagi si peternak, karena Presiden telah 2 kali memesan sapi kurban kepadanya, yakni pada perayaan Idul Adha tahun lalu dan juga pada tahun ini. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan.